selama ini kan dipersepsikan bahwa Bawaslu dengan KPU itu beda rumah, yang sesungguhnya satu rumah. Karena orientasinya adalah ingin memastikan bahwa semua proses-proses pemilu itu dijalankan dengan baik dan benar. Mengelola konflik politik. Catat gitu guys, catat ya. Mengelola konflik politik. Itu alasan beliau. Karena ada jauh lebih besar daripada apa itu memperbaiki. Tapi kita ingin memastikan bahwa proses demokrasi itu secara prosedural, substansial itu bisa dijalankan dengan baik dan benar. Ya, ada hal yang lebih penting adalah bagaimana membangun integritas demokrasi itu. Integritas demokrasi, guys. Mau kembali kepada tata kelola pemerintahan yang baik, ya, good governance, terutama dalam aspek transparansi itu harus dibuka. Berarti ini menjadi catatan Pak Ketua menjadi ya. Catatan. Mengapa? Siap. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu guys, ini yang ditunggu penjelasan Pak Ketua mengenai ini. Bagaimana bersama dengan rakyat itu harus dibuka ruang komunikasinya gitu. Melalui ruang komunikasi ini kita hadirkan podium Sisopeng. Halo sahabat Bawaslu Kabupaten Sopeng. Selamat datang di Podium Sesopengi. Ini merupakan program dari Bawaslu Kabupaten Sopeng yang berasal dari akronim, yaitu podcast, diskusi mengenai pemilihan umum, sharing, sosialisasi, pengawasan pemilu yang terintegrasi. Sekaitan mengenai apa yang menjadi cikal bakal dari program ini itu akan terjelaskan nantinya oleh orang yang di samping saya. Mungkin banyak masyarakat Sopeng yang sudah mengenal beliau, yang dimana beliau ini sudah sering tampil di ruang-ruang publik, tapi dia bukan tokoh publik, maksudnya seperti public figure atau tokoh politik. Beliau sering muncul di ruang-ruang publik, terkhusus memang di wilayah hal-hal yang berbau demokrasi. Selamat datang Pak Ketua di program yang Bapak dan para pimpinan inisiasi menghadirkan podcast, menghadirkan ruang publik yang nantinya mungkin Pak Ketua bisa menjelaskan cikal bakal program ini bisa ada. Tapi sebelum itu mungkin masyarakat Kabupaten Sopeng banyak ingin tahu Muhammad Hasbi ini awal mulanya menjadi penyelenggara. Kan kita ketahui bersama sebelum beliau ada di Bawaslu ini, beliau pernah berada di lembaga Komisi Pemilihan Umum yang bicara tentang teknis dari pemilihan umum tersebut. Mungkin waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Ketua untuk bisa memberikan. Oke, baik, terima kasih Pak Rio. Saya sangat senang saya hadir di podcast Podium Sisopeng ini, yang tentunya di samping senang, tentu saya bahagia gitu ya. Iya, siap. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu itu kan ada 3 lembaga yang melaksanakannya sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45. Ya Pak. Itu KPU, DKPP dan Bawaslu. Ya. Nah, sebagai pengalaman yang pernah menyelenggarakan pemilu di bidang teknis kepemiluan, ya tentunya adalah di KPU, dan sekarang saya ada di Bawaslu. Nah, 2 lembaga ini yang merupakan anak kandung dari Undang-Undang Dasar 45, dan seperti saya sebutkan di awal bahwa 3 lembaga itu yang sesungguhnya kedua lembaga ini sama halnya kalau ibaratkan 2
mata sisi dua uang logam, dua sisi mata uang demokrasi gitu ya, dan tidak boleh terpisahkan. Boleh terpisahkan Dan Pak ya. ya, tentunya dalam dinamika penyelenggaraan pemilu, dua lembaga ini punya peran masing-masing ya. KPU sebagai teknis prosedural dan memastikan semua tahapan berjalan dengan baik ya. Di sisi lain Bawaslu memastikan semua tahapan itu bisa dilaksanakan juga dengan baik dan benar. Dari sisi psikologis, KPU berorientasi kepada bagaimana teknis prosedural dan ketepatan waktu, time manajemennya itu akurat dilaksanakan gitu ya. Di sisi lain, Bawaslu berorientasi kepada keadilan, yang terutama dalam hal bagaimana menganalisis dan mengadjudikasi gitu, analisis dan mengeksekusi gitu ya, menghakiman, untuk memberikan kepastian bahwa semua proses-proses tahapan pemilu itu dilaksanakan dengan baik dan benar oleh penyelenggara teknis. Begitu Pak ya. Nah, di sisi lain juga ini ada perlu pemahaman bahwa selama ini Bawaslu dengan KPU dipisahkan begitu. Padahal sesungguhnya adalah satu rumah. Satu rumah. Hanya memang beda. Bagaimana penjelasannya mengenai satu rumah itu Pak? Nah, maksud saya begini ya, selama ini kan dipersepsikan bahwa Bawaslu dengan KPU itu beda rumah, yang sesungguhnya satu rumah. Karena orientasinya adalah ingin memastikan bahwa semua proses-proses pemilu itu dijalankan dengan baik dan benar. Di situ anunya. Lebih ke cita-cita bersama. Ketemunya gitu. Titik temunya Pak ya. Tapi sebelumnya Pak, saya mau flashback kembali ke sosok Muhammad Hasbi ini, yang dimana seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Ketua ini kan merupakan alumni dari salah satu kampus terbesar di Indonesia Timur, Universitas Hasanuddin, dan mengambil jurusan sospol Pak ya. Memang dari dulu, dari muda memang Pak bercita-cita ingin memperbaiki demokrasi kita atau bagaimana, karena Bapak hidup di zaman transisi reformasi. Mungkin bisa diberikan. Saya luruskan, saya jurusan ilmu pemerintahan. Ilmu fisik, pemerintahan. UNHAS ya. Itu tahun 90-an gitu ya. Di mana masa-masa Orde Baru yang tentunya perjuangannya luar biasa sehingga melahirkan tiba pada sebuah reformasi. Jadi saya mengalami transisi itu, dan sejak tinggalkan kampus saya tidak banyak melakoni soal politik, tetapi mungkin banyak ke bisnis. Tapi kenapa saya tertarik kembali mengelola politik? Mengelola politik dalam arti bukan praktisi, tetapi menjadi mengelola konflik politik. Mengelola konflik politik, catat gitu guys, catat ya. Mengelola konflik politik, itu alasan beliau. Karena dan saya kira itu juga sebuah pilihan hidup. Ya. Di sisi lain bahwa perjalanan bangsa ini harus sustainability dalam aspek demokrasinya. Nah, salah satu untuk mendukung sustainability itu adalah bagaimana demokrasi itu bisa berjalan dengan baik. Bukan hanya baik, tapi dia harus juga benar. Karena tidak semua apa yang kita lakukan itu baik, tetapi belum tentu benar. Berarti Pak Ketua ini dari dulu, dari masa mahasiswa memang sudah bersemangat untuk berbicara isu-isu tentang demokrasi itu tersendiri. Selanjutnya Pak Ketua, sekaitan mengenai pilihan hidup tadi yang Pak Ketua bilang bahwa Pak Ketua tidak ingin menjadi politisi, tapi menjadi pengelola konflik yang di ranah politik tersebut, yaitu dengan dalam arti kata mungkin saya lebih pertegas penyelenggara Pak ya, penyelenggara pemilu.
semenjak Bapak di penyelenggara pemilu, apa saja yang Bapak rasakan? Maksudnya semenjak menjadi penyelenggara ini, apakah sebelum menjadi penyelenggara ini apa yang Bapak ingin perbaiki dengan setelah menjadi penyelenggara ini sudah Apa ya? Ada jauh lebih besar daripada apa itu memperbaiki. Tapi kita ingin memastikan bahwa proses demokrasi itu secara prosedural substansial itu bisa dijalankan dengan baik dan benar. Ya, ada hal yang lebih penting adalah bagaimana membangun integritas demokrasi itu. integritas demokrasi, guys. Ya. Bagaimana Kak penjelasannya itu Pak Ketua? Menjaga Artinya integritas demokrasi itu. Kalau karena kita pilihan bentuk ketatanegaraan kita adalah menganut demokrasi presidensial. Nah ini harus dirawat. Cara merawatnya ya ini harus penyelenggaraan pemilunya ini harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. Karena tidak sedikit sedikit negara itu rusak atau berakhir itu karena gagal melakukan regenerasi kepemimpinan nasionalnya. Catat guys, catat itu. Regenerasi kepemimpinan. Nah, founding father kita kan memilih bentuk bentuk negara kita adalah sebuah negara demokrasi. Nah, itu harus dirawat. Kalau tidak dirawat ini bahayanya kalau demokrasi ini rusak, bisa jadi ini hari ini bukan lagi Indonesia namanya. Makanya negara ini harus diperbaiki. Ada satu ungkapan bahwa kalau salah satu ya, kalau mau memperbaiki sebuah negara, perbaiki melalui pintu demokrasinya. Pintu demokrasi yang quotes lagi guys, itu namanya quotes. Kuncinya adalah di pemilunya. Bisa diulang Pak Ketua? Kalau mau perbaiki sebuah negara, perbaiki demokrasinya. Kunci memperbaiki demokrasi melalui pemilu. Pemilu yang baik, pemilu yang berintegritas, pemilu yang halal. Pemilu yang halal. Ini kan pemilu kan kontestasi. Dia harus berintegritas dan halal, kejujuran. Mendapatkan sebuah kekuasaan itu harus halal gitu ya, tanpa harus money politik, tanpa harus mobilisasi, tanpa mencurangi pihak lain begitu ya. Siap. Dia harus halal gitu. Catat ya, harus halal dalam melakukan apapun itu. Jadi pesannya Pak Ketua tadi itu, ketika ingin lakukan mendapatkan yang baik, lakukan dengan cara yang baik juga. Terus Pak Ketua, karena Pak Ketua kan sudah berada di kedua lembaga ini, KPU dan Bawaslu yang menjadi pilar memastikan terselenggaranya pesta demokrasi di Indonesia. Apa saja Pak perbedaan dan tantangan, serta apa saja sih yang Bapak bisa membedakan bahwa kedua lembaga ini punya memang hal yang berbeda dalam secara substansial sama. Substansialnya hanya sama memang implementasinya beda, tapi satu tujuan. Ya kan kalau jelaskan, kalau KPU kan penyelenggara teknis prosedural dan memastikan semua tahapan berjalan dengan baik. Di sisi lain Bawaslu memastikan bahwa semua tahapan itu dijalankan dengan baik dan benar. Dan tentunya bagaimana berorientasi kepada keadilan dan adjudikasi tadi. Adjudikasinya ya, memastikan kan ada pengawasannya, pelaksanaan pengawasan. Ada ada 3, pengawasan, pencegahan, penindakan. Ya, kalau sudah diawasi, dia cegah, pasti melakukan ya kan. Kondisi terakhir itu adalah penindakannya gitu ya. Itu yang di Bawaslu Pak ya. Kalau di KPU Pak? Di KPU itu memastikan bahwa semua proses secara teknis dan memastikan tahapan itu berjalan dengan baik. Nah inilah komplitnya gitu. Pak Ketua kita, beliau pernah ada di penyelenggara teknis, sekarang sudah masuk di pengawasan guys. Jadi tapi ada hal menarik ya. Ya Pak. Yang saya maksud tadi itu
ya, selama ini dipersepsikan dua lembaga ini tidak dalam satu rumah, yang sesungguhnya satu rumah. Oleh karena itu kan saya mengalami kendala ya. Ini cerita pengalaman. Pengalaman ya. Ketika saya di KPU, saya open data, saya buka data. Mengapa saya buka? Karena data-data yang ada di sana kan sesungguhnya kan itu kan data publik semua. Hanya memang KPU diberi kewenangan mengelolanya, tetapi dia harus open data. Open data. Nah, hanya memang akhir-akhir ini terkesan bahwa memperoleh data-data kepemiluan itu butuh panjang proseduralnya. Dan, nah kalau kita mau kembali kepada tata kelola pemerintahan yang baik, good governance terutama dalam aspek transparansi itu harus dibuka. Berarti ini menjadi catatan Pak Ketua ya. Catatan. Mengapa? Siap. KPU kan sesungguhnya kan hanya mengolah data gitu ya. Yang sesungguhnya data itu milik publik. Karena milik publik, kasih dia, kasih publik, kasih rakyat. Biarkan supaya kalau proses ini berintegritas begitu. Artinya kalau ada data yang yang disembunyikan, ada apa di situ pertanyaannya Pak ya. Makanya saya berharap di samping ini Bawaslu, ya masyarakat juga terbuka untuk memperoleh data-data yang sifatnya yang tentu ya sesuai dengan regulasi gitu. Karena juga ada prosedur-prosedur untuk mendapatkan data. Di situ tantangan terberatnya sekarang. Jadi itu seolah-olah bahwa KPU dan Bawaslu itu tidak satu rumah. Yang sesungguhnya kalau orang satu rumah itu kan harusnya saling terbuka gitu. Iya, betul Pak. Siap. Oh berarti ini yang dirasakan Pak Ketua guys, selama dia menjadi penyelenggara pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Itu menjadi catatan khusus ya. Tapi mungkin saya tidak masuk terlalu dalam di wilayah situ. Saya lebih ke selama berada di kedua lembaga ini Pak, inovasi apa saja yang pernah Bapak lakukan? Maksudnya sebagai orang yang kita ketahui bersama, Pak Ketua ini orangnya visioner, saya banyak waktu berdiskusi dengan beliau, banyak hal-hal yang bikin saya takjub, banyak quotes-quotesnya, dan Pak Ketua ini termasuk orang visioner. Nah saya mau tahu sebenarnya guys, apa yang pernah beliau lakukan di lembaga sebelah sama di lembaga yang sekarang. Pada prinsipnya begini, ya secara teknis itu kan sudah ada pakemnya. Pak. Melaksanakan itu regulasi, tetapi untuk melaksanakan regulasi itu kan butuh inovasi, ya kan? Kalau katakanlah di bidang sosialisasi. Kalau di KPU kan dulu kita bersepakat sama teman-teman, kita buat tagline garansi Pak ya. Gerakan sosialisasi masif. Nah, di sisi lain arti garansi juga itu sebagai selain dari akronimnya, dia juga punya arti bahwa garansi itu adalah jaminan penyelenggara memastikan bahwa semua terfasilitasi dengan baik oleh semua kontestan. Gitu. Jadi garansi itu bukan hanya sekedar akronim, tapi ada arti kayak menggaransikan sesuatu guys. Garansi, jadi memberikan jaminan gitu ya. Bahwa ini harus terlaksana dengan baik. Menggaransi bahwa penyelenggara itu berintegritas. Penyelenggara itu berintegritas, dan itu yang paling penting yang Pak Ketua tadi tekankan ya. Bagaimana kemudian salah satu bentuk kesuksesan sebagai penyelenggara itu dengan integritas yang dijaga. Tapi untuk di Bawaslu Pak, yang program yang hari ini kita... Bawaslu, ini menarik sekali nih Bawaslu ini. Apalagi tagline-nya bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan. Ini yang ditunggu-tunggu guys, ini yang ditunggu penjelasan Pak Ketua mengenai ini. Bagaimana bersama dengan rakyat itu harus dibuka ruang-ruang komunikasinya gitu.
melalui ruang komunikasi ini kita hadirkan podium Sisopeng. Podium Seperti Sisopeng. tadi Apa itu Pak? Podium Mas, Sisopeng. Mas Rio tadi sampaikan di awal bahwa podium itu akronim dari podcast, Iya. diskusi pemilihan umum, sharing, sosialisasi, dan pengawasan pemilu yang terintegrasi gitu. Iya. Bagaimana Di Pak sisi cikal bakal hadir ini? dari aspek budaya lokalnya, kita berharap bahwa podium ini adalah milik masyarakat Sopeng, bisa kita berbagi pengetahuan dan pengalaman supaya tadi kalau tagline-nya itu bersama rakyat awasi pemilu. Iya. Ya, kita harus melibatkan masyarakat. Kita tidak boleh, Bawaslu ini tidak ada apa-apanya tanpa keterlibatan masyarakat. Iya. Itu guys. Nah, itu harus kita libat. Ini harus kita bermitra oleh semua pihak. Semua pihak Pak Ketua. Semua pihak. Siap. Nah, gitu. Artinya apa? Kita ingin bahwa semangatnya bagaimana peran-peran Bawaslu itu bisa ada dukungan dari masyarakat dan keterlibatan masyarakat mengawasi proses pemilu, karena ini kita tidak bisa sendiri gitu ya. Gitu. Begitu ceritanya. Siap Pak Ketua. Jadi itu guys ya, salah satu cikal bakal hadirnya program ini. Dan target ke depannya Pak mengenai program ini apa sih, yang maksudnya target jangka pendeknya kah atau jangka panjangnya? Nah, ini dia. Kita masyarakat Sopeng bisa tahu. Kita ini kan masa non tahapan. Nah, di masa non tahapan lah sesungguhnya peran-peran Bawaslu mengingatkan kepada kita semua, kepada masyarakat oleh semua pihak, bahwa proses pendidikan politik itu tidak hanya pada saat tahapan, tetapi pada saat non tahapan lah lebih penting, jauh lebih penting daripada non tahapan, supaya ini jadi persiapan untuk pemilu berikutnya. Nah, itu pentingnya yang kita bagaimana mempublikasi, bagaimana beradaptasi dengan masyarakat, bisa berkolaborasi, bersinergi, supaya kedepannya ini Bawaslu itu bisa kerjanya lebih efisien dan efektif. Efisien, efektif Pak Ketua ya. Siap. Jadi itu guys, apa saja yang dilakukan Bawaslu. Jadi program podium Sisopeng ini sudah terjelaskan oleh Pak Ketua. Terus apa saja dilakukan Bawaslu di masa non tahapan ini. Mungkin Pak Ketua sebagai penutup, apa pesan dan kesannya terhadap masyarakat Kabupaten Sopeng untuk lebih mengenal lembaga kita atau lembaga Bawaslu ini Pak? Oke, baik, makasih. Terakhir ya, saya ingin pesankan bahwa hiduplah dengan cinta. Cintai negaramu, cintai agamamu, dan cintai keluargamu. Dengan mencintai itu demokrasi tumbuh dan hidup. Bersama rakyat kita awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Jadi sebagai closing statement, ada beberapa hal yang menarik dari Pak Muhammad Hasbi ini sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Sopeng, yang kalau menurut saya pribadi selalu ada kejutan ketika saya berdiskusi dengan beliau atau berbincang santai di warung kopi itu, dan saya selalu mendengarkan kata-kata beliau mengenai kalau tidak ada jalan keluar, kita keluar jalan-jalan. Mungkin itu saja sahabat-sahabat Bawaslu, nantikan kehadiran kami di podium Sisopeng selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.